Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di Mas Pur Channel, dan seperti biasa malam ini kita akan melakukan sebuah penelusuran, dan kita akan melakukan penelusuran di tempat sebuah pabrik ya, Mas Pur. Pabrik apa ini, Mas Pur? Ini kita ya teman-teman berada di sebuah pabrik yang dulunya beroperasi sebagai pabrik triplek ini, Mas. Dan mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Sebelum pabrik ini berdiri, sebenarnya bangunan ini difungsikan untuk garasi bis ya, Mas Yudi. Oh, jadi sebelumnya di sini digunakan sebagai garasi bis. Oh, betul. Kalau untuk bangunannya sendiri ini dibangun itu tahun sekitar 1994 ya, 94 atau 95 ya, itu kayak umuran saya lah, Mas Yodi ya. Ya udah cukup lama ini teman-teman. Jadi emang kalau saya pertama datang melihatnya itu emang jadi sosok-sosok itu emang sebelum bangunan ini didirikan udah ada penjaga yang di sini yang paling tua itu udah ada di sini ini, Mas Yodi ya. Sudah ada penunggunya ya? Sudah sebelum ada pabrik ini. Ya. Dan menurut cerita dan mitos dari warga sekitar ya teman-teman, pabrik ini dikenal sangat angker ya. Dalam artian sangat angker itu emang ada beberapa ya, Mas Yodi, seperti cerita dari karyawan seperti kita kemarin itu karyawan bekas ini pengamanan di sini ya, Mas Yodi. Jadi beliau itu cerita kalau waktu jaga malam itu waktu itu beliau menghidupkan keran, dan mungkin karena keliling juga ya, Mas Yodi, karena pengamanan ya, itu sampai lupa kerannya itu ditutup. Nah begitu beliau udah keliling bangunan, beliau keinget, wah kerannya belum tak tutup gitu. Tapi beliau ke sana karena emang penjagaan malam ini kan sendirian ya, Mas Yodi ya. Nah, waktu ke sana itu kerannya udah ketutup. Jadi mungkin ini ya, karena bapaknya itu di sini kan diingatkan untuk bekerja, dan kalau untuk membantu ya silahkan membantu gitu ya. Tapi juga ini ada beberapa cerita yang menurut saya ya itu biasa lah, keusilan ini. Saya juga pertama ini sudah penerbangan terutama nanti di emang ini kan belakang untuk produksi dan depan itu untuk kantor ya, Mas. Kantor administrasi itu kan biasanya untuk cewek ya, cewek administrasi dan sebagainya. Jadi residual energi itu sekarang pun juga dipakai untuk sosok yang cewek itu tadi. Ya. Dan bahkan keusilannya pun itu cerita-cerita itu ada yang nanti kita ada di depan itu, seperti kemarin ya warga sekitar ada yang cerita itu ada kayak ojek online tapi makanan itu, Mas Yodi ya. Itu ada ojek online atau apa itu yang datang kemari mengantarkan pesanan gitu. Mengantarkan pesanan di depan gerbang itu, kok ditanya sama warga kenapa di situ lama gitu kan. Nah ternyata ini mau mengantarkan makanan, padahal kan di sini udah terbengkalai lama gitu. Dan jadi, memang tidak jelas begitu ya. Ya. Jadi emang ini ya mungkin uniknya ya teman-teman, dan mungkin ya agak nggak dinalar ya, mungkin bisa order seperti itu kan udah banyak berita ya, Mas Yodi ya. Dan di sini pun saya kemarin dapat cerita unik ini. Jadi ada yang order makanan itu, abangnya ojol itu mengira itu di sini tuh bangunan yang masih aktif, yang kayak rumah besar seperti itu ya. Nah, singkat cerita nih, Mas Pur, waktu kita melakukan survei waktu kemarin, kan ada juga cerita dari warga setempat, katanya ada seorang gitu yang mungkin datang berkunjung ke sini ya, mungkin ini istirahat atau gimana, dan dia melakukan ibadah di musola di musola depan ya. Nah, katanya
dia diganggu dengan sosok yang ada di sini ya saat melakukan ibadah gitu, seperti dipeluk dari belakang gitu. Ya itu nanti kita mungkin setelah ke dalam ya nanti kita explore, kita nanti coba ke musolanya ya, emang di situ ada itu tadi cerita itu, dan coba nanti kita ke sana. Dan sebenarnya masih banyak sekali Mas Yudi cerita-cerita di sini tuh, kayak seperti waktu dulu untuk garasi bis, bisnya itu goyang-goyang sendiri ya. Ada yang mungkin memainkan lampu atau memainkan lampu klakson juga ya. Dan di sini tuh yang saya lihat ya Mas Yodi itu, ini terhitung makhluknya itu sangat komplit. Jadi beberapa itu jenisnya itu ada beberapa ya, nggak cuma ini. Bahkan ada cerita juga dulu itu kayak truk tangki seperti itu diduduki pocong dan seperti itu nggak bisa jalan gitu. Terus ada yang seperti ini ya, pekerja itu waktu itu kan pemiliknya mau ini ya Mas Yodi, dibersihkan gitu. Jadi mau mengusir penunggu yang ada di sini ya, dan mungkin kan juga marah atau gimana ya. Nah itu merasuki karyawan, dan saat kerasukan orangnya itu kecil Mas Yodi. Jadi ya seperti perawakannya seperti Mas Yodi berarti. Tapi dia itu ngangkat apa itu besumur. Ngangkat besumur atau apalah, kayak apa roda bis atau apa itu. Cuma diangkat kayak ngangkat kapuk gitu aja jadi ya. Padahal kalau dinarakan orangnya kecil, bahkan itu pun harus beberapa orang ya bisa angkat itu bisa mengangkat sendiri sendiri, dan katanya cuma kayak ngangkat apa gitu ya. Nah, nanti kita coba explore ya Mas Yodi ya, coba ke dalam, nanti ada apa saja nanti di dalam, dan kita juga review saat ini bangunannya sudah seperti apa ya teman-teman ya. Mungkin kita langsung aja Mas Yodi, di belakang kita ada ini sepertinya kantor ini ya. Langsung aja. Dan udah ini ya Mas Yodi ya, aksesnya udah agak susah ini udah, karena memang banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar ya. Udah nggak kerawat beberapa tahun ya, karena sudah tutup dari 2016 atau 2017 ya Mas Yodi ya. Oke, kita masuk aja teman-teman. Oke teman-teman ya, kita udah memasuki sebuah ruangan ya ini ya. Nah ini ruangan ya kantor utama ya. Ini kantor utama dari pabrik ini ya teman-teman. Dan di sini masih banyak ini berserakan alat-alat kantor ya Mas Yodi ya. Betul sekali. Ini bisa dilihat masih kalkulator. Kalkulator ini. Dan juga apa itu mouse komputer ya, masih ada ya teman-teman. Ada mouse komputer, dokumen ini juga masih tertinggal. Dan langit-langitnya juga sudah pada terkelupas. Ini udah agak rusak. Ini juga ada beberapa data tulisan. Ini kayak papan mungkin untuk ini ya, untuk mungkin nulis kayak itu mesin apa, dan ya. Dan ini di sini ada ruangan lagi nih Mas. Ini ada ruangan lagi ya, ini seperti apa ya nih? Nggak apa-apa, kita langsung aja. Ya ini masih kantor juga ini Mas Yodi ya. Jadi mungkin tembusan dari kantor utama ya Mas Yodi. Nah ini sekarang Mas Yodi bisa dirasain apa? Ini langsung terasa sih Mas. Ya apa? Bisa langsung ke teman-teman aja. Langsung panas. Ya. Langsung ini Mas. Beda tadi kita waktu masih di luar itu hawanya masih sangat dingin sekali. Masih dingin. Ini udah masuk di sini kan. Batasnya sedikit terasa agak sesek. Ya, sama. Soalnya ini Mas Yodi ya, di sini kan memang ini yang saya berkali-kali ceritakan ya. Jadi mereka itu entitas itu suka yang lembab dan gelap, atau enggak terlalu banyak ventilasi ya.
Dan ini sangat menurut saya pengap. Dan ya ini Mas Jody, ya seperti di sebelumnya ya, di sebelumnya masih aktif ini untuk kantor, dan banyak karyawan cewek yang biasa di kantor kan, yang banyak yang cewek ya. Dan ini emang kalau ini untuk perkumpulan mereka juga yang cewek juga ini. Jadi sini mungkin sebagai titik pusat yang cewek-cewek gitu ya. Iya, yang cewek emang semuanya sih bisa saya katakan ya, mereka itu jadi ini ada batasan-batasan yang mungkin yang saya bilang ya, ada beberapa makhluk yang ada di sini yang saya bilang komplit itu memang dari awal itu ini udah dibagi-bagi ya Mas. Jadi seperti ya saat aktif pabrik lah. Nah, saat aktif pabrik itu depan untuk administrasi cewek, nanti untuk di tengah itu kayak karyawan, nah, cowok ya biasanya kerja ya, nanti juga di oven juga ada nanti. Mungkin masih banyak ini Mas Jody. Ini cuma dari awal aja ini, masih di depan kantor ini. Kita sudah terasa sekali. Ya, tapi udah berjubel nih. Jadi pertama kita masuk pun dari sana udah banyak ini, kalau mungkin ada kunjungan pabrik apa kan, mungkin mereka ya menyambut dan ada apa ya seperti itulah. Tapi tetap masih dalam porsinya ini Mas Jody. Jadi yang cewek masih ini di sini masih banyak yang ini di sini, dan nanti yang rame nanti di pabriknya Bagian nanti. sana ya. Bagian sana sangat entitasnya yang besar nanti. Kalau saya merasakan di pabriknya yang saya nangkepnya ada sumur tua ya Mas Jody, yang sebelum ada bangunan ini ya, itu sumurnya ada. Udah paling tua di sini, nanti yang ada di sumur. Terus nanti banyak sosok juga yang ada di ruangan produksi, juga di oven juga ada. Ya, ini baru awalan ini teman-teman. Ya. Mungkin bisa lanjut lagi Mas Pur. Ya, kita. Karena ini tempatnya masih luas ya. Masih luas sekali, masih ke sana itu udah masih ini menggelembung ya. Tapi dalamnya itu luas. Ya, memang dari luar tadi itu terasa seperti ya, tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas. Lebar ya, melebar. Jadi warga sekitar ya itu tadi. Ini seperti ada ruangan Mas. Bisa ini ruangan apa ya? Nggak bisa ya, terkunci ini Mas, jadi nggak bisa masuk. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Ini masih ada ini Mas Jody. Oh iya, seperti ya tadi. SOP ya. Ya, masuknya jam berapa? Ini masih ada tertempel ini. Mungkin sekarang. Oh ya, nggak apa-apa, bisa. Masuk aja nggak apa-apa. Ini sangat berserakan sekali ya. Mungkin di sini tempat apa ini bisa dijelaskan mungkin Mas? Ya, kalau ini ya teman-teman ya, dan Mas Jody, saya nangkepnya ini seperti gudang dan ini dulu kan memang ini dioperasikan sebagai garasi bis ya. Dan ini teman-teman bisa dilihat masih ada sisa ini. Ya, ini seperti bagian mesin. Spare part untuk mesin ini masih ada. Karena mungkin kan peralihan ke pabrik tripleknya kan belum lama ya mungkin ya Mas. Jadi masih banyak barang-barang spare part ini yang tertinggal nih, masih ada ini kayak mesin dan ya banyak sekali barang-barangnya. Barang untuk perbaikan bis ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Pur, yang bisa Mas Pur lihat di tempat ini itu apa Mas Pur? Ini di sini masih juga persinggahan ya. Dalam arti persinggahan itu belum untuk perkumpulan Mas Jody. Oh, belum. Ya, jadi ini hitungannya belum perkumpulannya mereka. Jadi mungkin ya beberapa lah. Mungkin masih ada yang masuk ke sini, tapi enggak ini. Ini masih untuk bebas dan belum ada yang sekatnya gitu. Tadi kan kita ke cewek-cewek ya, cowoknya di belakang, tapi ini emang masih kosong dan masih ada yang beberapa yang ke sini. Berarti Kak, makhluk yang ada di sini itu mereka masuk bergantian ya? Ya ada yang ini ya mungkin
ke sini keluar, ke sini keluar, tapi nggak ada yang menetap di sini. Menetap di sini. Oh, kalau yang kantor tadi kan emang cewek yang benar-benar udah menetap di sini, yang di depan itu. Oh. Ruangannya memang ya tidak terlalu lebar Ya, karena cuma ini kan untuk Gudang. mesin, untuk gudang, dan mungkin juga diaplikasikan juga untuk maintenance waktu pabrik ya mungkin ya. Alat-alat kalau ada yang patah atau apa itu bisa ke sini maintenance-nya ini. Oke, mungkin cukup Mas Jody yang ini ya, karena tidak terlalu ini ya, tidak terlalu luas. Karena kita cuma ini aja. ruangan lagi, ruangan apa ya? Oh ya, ini. Oke, kita masuk aja nggak, Bu? Ya, ini Mas Jody. Ini teman-teman ya, dan Mas Jody, saya kalau yang ruangan ini ya nangkepnya ini seperti kalau di seberang itu UKS. UKS itu jadi apa ya kalau di pabrik itu Mas Jody ya? Mungkin ya saya juga kurang tahu sih. Ya, ya inilah intinya itu untuk pengobatan. Kamar pengobatan. Ya, ya mungkin maaf ya kalau ada yang kecelakaan kerja dan mungkin nggak enak badan dan apa itu, di sini itu tempat obat-obatan, dan ini Iya. masih ada ranjang untuk kalau ada yang sakit berbaring di sini ya. Tempatnya juga ya kalau untuk UKS dan kalau saya nyebutnya biasanya tuh UKS ya. kalau di sekolah itu ya. Jadi cuma untuk pengobatan sih di sini. Kalau di sini mungkin ada penunggunya yang menetap di sini atau Oh, belum masih belum juga. Ini juga masih sama yang ini, tempat maintenance tadi ya, untuk persinggahan juga. Ya emang mungkin kadang-kadang sih ada yang berlama-lama ya, kalau saya nangkapnya bekasnya itu emang ada yang mungkin mulai udah satu sosok aja yang di sini. Mungkin cuma itu. Mungkin sosok wanita ataupun laki-laki. Kalau itu udah ini sih, udah ke yang cewek tadi sih. Masih cewek tadi udah mungkin di kantor mungkin udah penuh kan, kita tadi panasnya kayak gitu ya, udah penuh, mungkin udah ada yang satu itu yang kesini, yang malah daripada maintenance seneng di sini dia. Lebih apa, padat lagi ya, nggak ada ventilasi lebih masuk, lembab lagi ya. Lebih lembab ya, yang saya maksud itu lebih lembab di sini soalnya daripada yang maintenance yang lebih lebar ya. Ini kan cuma ukuran berapa ini kemarin? 4 kali. Ya 4x3 lah mungkin ya, cuma ukuran untuk UKS kok. Ya, mungkin bisa lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi aja ke kiri. Hati-hati ya ini Mas Jody ya, karena sangat berserakan. Mungkin juga untuk tim kameramen juga ini hati-hati, karena kita nggak tahu kalau nanti ini juga paku atau apa ini, karena bekas pabrik dan juga garasi bis ya. Mas Jody duluan aja. Oke, sambil nerangin, lihat. Kalau ini ya, ini kamar mandi, toilet ya, toilet dulu karyawan di sini. Ya biasalah seperti itu ya Mas Jody. Sama itu juga untuk toilet juga. Ya ini di kanan kita ini Mas Jody ada apa ini, forklift ya? Ya, forklift Mas. Oh. Nah ini ada yang unik loh Mas Jody ini, dari forklift ini ya. Ini kan udah lama nggak dipakai dan udah menurut saya ya udah nggak bisa hidup ya. Sudah tidak. Tapi kadang ini bisa hidup ini Mas Jody. Bisa seperti itu. Iya, bisa hidup ini katanya mesinnya. Bahkan kemarin tuh juga ini sih sempat dengar juga ini udah rusak tapi masih hidup mesinnya. Karena ini kan dulu yang saya tahu ya ceritanya itu kiriman dari pabrik yang di Klaten itu kan, ini mau diperbaiki di sini, dikirim ke sini. Tapi belum sempat diperbaiki, udah tutup dulu pabriknya. Ini ketinggal di sini karena rusak. Tapi katanya itu masih
sering itu nganu sendiri, Kita iya hidup sendiri hidup ya? sendiri. Ya, Padahal mungkin, ini apa namanya, keusilan makhluk-makhluk yang ada di sini. iya iya emang ini kadang dimainkan ini kalau Kita ini. coba lihat lebih dekat lagi Mas. Oh ya nggak apa-apa, bisa kita coba ini aja, yang ini aja mungkin. Oke. Ini bisa dilihat ya, sudah sangat ini sekali. Udah ini sangat nggak terawat dan emang datang ke sini pun ini udah rusak, udah nggak hidup sebenarnya. Iya, masih tertinggal forkliftnya ya. Mungkin mau lanjut lagi ya Mas Yudi ya? Boleh. Karena ini bangunannya luas sekali teman-teman. Iya. Dulu Jadi ini mungkin bisa dikatakan sebagai ruang utama untuk pekerja-pekerja di sini. oh ya, Mas? iya, ini ruang utama untuk produksi ini Mas Yudi. Masih banyak karena dulu kan untuk ini ya Mas Yudi, pabrik triplek ya, jadi banyak dipan-dipan itu yang untuk mungkin motong dan ya. Produksi ya. Pabriknya sangat luas sekali. Tapi tempat ini sudah lebih kosong mungkin ya, karena memang barang-barang di sini mungkin sudah diangkut atau gimana? Ya, udah banyak yang diangkut ya, karena mesin-mesin juga kan udah ini yang mungkin udah yang bisa laku dijual juga kan, ditinggalkan dan diambil ya. Tapi nanti di belakang itu masih ada ini Mas Yodi, masih ada open raksasa yang besar itu. Nanti Sebelah mana itu Mas? nanti di belakang sih. Di belakang. Kalau iya itu masih ada apa tuh, wajib memakai ya, karena mungkin kan suaranya sangat bising ya, itu alatnya itu. Kita mendekat sini aja Mas Yodi, sambil jalannya di sini aja. Ya pelan-pelan itu banyak yang masih ini soalnya. Nih, tembok-temboknya itu masih. Nah mungkin bisa diceritakan Mas, Ya. Karena ini di tempat ruangan utama ya. Ya. Tentunya pastinya di sini banyak sekali kan makhluk-makhluk yang mungkin menempati tempat ini gitu. Oh ini ya teman-teman ya. Makhluknya sendiri sih ini baru saya komunikasikan ya. Ya. Jadi sosok itu ada dua yang di sini ya. Satu yang tua itu ada di sumur, dan yang satu emang ada di ruangan yang depan kita itu Mas Jody. Ya, yang di ruangan itu, yang sebelah forklift tadi itu hitam besar ya. Dan ini kita ini pas ini berdiri di dulu residual energinya itu ada yang ya mungkin lelah dan apa ya Mas Jody ya, itu ada yang terkena mesin itu nah Mas Jody. Jadi ini langsung dikasih ini itu Seperti ini ya. nah itu Awas tangan terjepit. nah ini ada awas tangan terjepit ini. Kalau ya mungkin banyak yang ngira kalau kecelakaan kerja itu karena ya mungkin faktor ngantuk dan sebagainya, tapi emang ada campur tangan dari ini untuk fokus kita itu di blank gitu loh Mas. Jadi kita nggak fokus ya. Dan karena ini ya teman-teman, dulu itu pabriknya itu 2 shift ya. Jadi sampai malam itu sampai jam 12. Nah jam 12 kan entitasnya baru tinggi-tingginya ya itu betul. Ya jam 12 malam itu. Jadi ada pekerja itu yang nggak fokus dan ngeblank, karena mungkin ya menurut saya kan makhluk seperti itu juga butuh ini ya, butuh untuk tenang tempatnya. Kan kadang kita juga kalau mungkin yang merasakan udah pekerja pabrik kan kadang maghrib kita harus berhenti dulu, break dulu, mungkin nanti jam-jam tertentu itu juga udah harus selesai kan seperti itu, karena menghormati ya, karena kita kan berdampingan juga kan gitu. Apalagi pabrik seperti ini, besar seperti ini kan juga penunggunya juga banyak sekali Mas Yodi. Iya betul, karena memang saya dari tadi ya merasakan berbeda sekali. Di sini hawanya sangat lebih panas lagi nih, di tempat-tempat sebelum ini, tadi. Udah hampir ini, ya, nih rasanya masih,
udah gerah sangat ya. sangat gerak sekali. Karena mungkin di sini energinya lebih dominan negatif ya Mas Bro. Ya, karena itu tadi kan salah satunya yang saya bilang negatif kan karena eh, mempengaruhi pekerja juga untuk itu tadi ngeblank dan sebagainya. Ya. Eh, dan ini kan yang saya bilang ya kalau ini udah untuk perkumpulan yang cowok-cowok ini. Jadi memang energinya besar sekali di sini. Nah, kalau di tempat ini sendiri Mas Bro, apa ada istilahnya yang mungkin paling tinggi kedudukannya di sini? Kalau yang di tempat ini ya maksudnya seluruh pabrik ini ya, itu paling tinggi itu yang ada di sumur tua. Belakang itu. Itu karena sebelum pabrik ini ada, itu sosoknya udah di sini dulu. Udah di ini. Kalau ini ya kenapa kok banyak yang berjubel di sini? Itu karena di sebelah selatan itu ada perumahan itu Mas Yodi, ya kan? Nah, itu dulunya itu sebenarnya bukit. Ya, bukit. Sebelum apa itu dijadikan perumahan tuh bukitnya itu diratakan. Diratakan. Nah, jadi kemarin juga banyak yang bilang ya kalau itu tuh sosoknya pada apa ya? Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya mubal gitu. Jadi udah pada keluar semua. Pindah begitu. Pindah. Jadi terus ini banyak yang kesini ini untuk ya? sebenarnya ini untuk lintasan nih Mas Yudi. Untuk lintasan. Seperti jalur gitu ya? Seperti jalur. Dan entitas makhluknya itu tidak cuma dari bawaan atau dari bukit. Ini kan kita pinggir sekali jalan wates ini. Nah itu jalan wates itu kan terkenal ini ya. Kita perjalanan ke sini pun sebenarnya saya banyak ini samping-samping jalan itu dan apalagi perempatan dan itu banyak yang untuk buangan Mas. Buangan itu buangan apa maksudnya Mas? Nah itu buangan itu untuk ini ya kalau kita tahu mungkin beberapa cerita ya ini ada yang menganut pesugihan dan apa itu buangnya itu di jalan wates ini karena ini kan untuk lalu lintas untuk jalur provinsi ya yang besar ya. Jadi banyak itu korban dan itu banyak yang keserap ke sini. Jadi kalau tempat ini apalagi besar itu menghisap itu Mas Jadi banyak yang datang ke sini. Ya mungkin kita sembari ngobrol bisa lanjut. Kita bisa sambil jalan aja. Kita langsung menuju kemana? Ini kayaknya opennya ini Mas Jody ya. Iya. Ya itu di depan itu. Di depan ini. Itu. Ya kan? Itu masih ada alatnya itu. Mungkin bisa lebih mendekat enggak ya Mas? Kita di sini aja. Soalnya ini akses untuk kesananya nanti ya nanti ada ini keselamatan kita ya. Tapi ini di balik ini open nih Mas. Ya. Mungkin ada yang bisa diceritakan ya tempat ini. Kalau yang di depan saya ya Mas Yodi ya ini mungkin unik juga ini. Jadi ini ada emang sesosok cewek ya tapi bukan yang kayak administrasi tadi bukan, tapi jadi separuhnya ini malah kayak ular jadi ya. Iya, jadi setengahnya itu ya. Jadi kayak ininya itu melingkari ini opennya ini. Tuh ada melingkari opennya. Jadi ini emang ini Mas Yodi ya. Apa itu? Yang saya tadi bilang komplit. Ya itu karena ini, karena emang jadi di sini tuh bermacam-macam. Bermacam-macam. Bahkan ini ada yang itu juga kan unik ya. Mungkin kita ini aja Mas Yudi yang langsung ke to the point-nya aja ya yang ke sumur tua yang sangat besar sekali ya. Dan mungkin nanti sebelum kita meninggalkan tempat ini kita nanti berpamitan sama ini yang apa ya yang identitasnya paling besar ya. Mungkin nanti ada beliau yang disampaikan atau apa dan nanti kita udah bawa oleh-oleh ya dari rumah untuk mungkin mengklirkan lokasi ini
nanti kita langsung ke sumur tuanya aja Mas Yodi ya. Sumur tuanya di sebelah mana? Kalau saya sih sepertinya Ada di ujung sana ya. oh di sana. Nah, oke Mas Yodi ya, ini kita udah sampai di yang saya bilang tadi ya, kita langsung tentu poin aja yang di sosok yang menurut saya ini itu dengar suara deng, deng, deng. Ya. Ya itu kan karena ini ada di belakang kita ya teman-teman. Jadi beliau ini yang paling menurut saya kekuatannya dan penunggu yang paling besar di sini ya Mas Yodi ya. Karena ini aja kalau Mas Yodi mungkin merasakan ya, ini panasnya dari belakang. Benar sekali Mas. Ya kan? Dari tadi. Panasnya itu yang dari belakang ke Dari kita. belakang itu sudah terasa sekali. Ya, dan mungkin sambil ini ya teman-teman, sambil nanti cerita mungkin ada nganu Kak, saya visualkan ininya ya. Ya. Kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa Mas Yodi. Ya. Yang ini sedikit cerita ya teman-teman. Seperti ya banyak cerita dari masyarakat sendiri bahwa tempat ini tuh memang terkenal angker ya Mas. Ya, terkenal sekali karena banyak ini banyak kejadian-kejadian yang memang di luar akal sehat ya tentunya. Ya, Mulai dari seorang pegawai dulu di sini yang mengangkat ban bis ataupun apa itu yang berat lah gampang tanpa ada bantuan siapapun ya. Ya itu karena memang tadinya tempat ini akan dibersihkan ya Mas. Mau tetapi ini karena memang penunggu di sini itu mungkin tidak terima dan akhirnya merasuki pegawai tersebut, dan dengan cara itu tadi mungkin, dan akhirnya tidak jadi ya Mas Kur, tidak jadi dibersihkan tempat ini. Jadi malah lebih pemiliknya yang mengalah ya tempat ini ya, karena memang di gimana ya, dengan saya nyebutnya tuh kayak mungkin ini sudah jadi tempat persinggahan mereka ya. Udah tempatnya ya, untuk tempat mereka. Jadi mungkin kalau mau ya harus berdampingan dan menghormati. Kalau untuk dibersihkan apa diusir emang tuh ya emang nggak bisa suara ya. Dan tadi waktu masuk ke sini pun itu sebenarnya hawanya masih dingin, tapi setelah memasuki peruangan itu memiliki intensitas yang berbeda ya Mas. Ya, peruangan itu berbeda semua. Tapi di sini tuh yang saya rasakan itu malah semakin meningkat Mas. Jadi yang awalnya mungkin panasnya sedikit dan akhirnya menambah dan panasnya itu dari belakang kita ya Mas Yodi ya, karena belakang ini lokasi sumur tua itu dari belakang ini. Gimana Mas Pur? Sudah tervisualisasi? Ya. Ya mungkin ini berinteraksi biasalah untuk kita ini. Dan ini mungkin Mas Yodi ya bisa saya review ya. Ini jadi sosoknya ini keluar dari sumurnya ya teman-teman ya. Jadi gambarannya itu ini emang hitam bulu semua ya ini. Dan ini ada kayak taring tuh. Ini penunggu yang di sumur belakang ini yang belakang ini ya. Yang saya lihat sekarang, dan visual mungkin teman-teman bisa gambarannya seperti apa sih gitu ya. Ini sedikit ya teman-teman, gambarannya itu seperti ini. Jadi matanya merah dan ininya kayak ada taring seperti itu. Dan ini juga wujudnya tinggi besar seperti itu. Ya, ini emang tinggi besar sekali. Dan ini ya bisa lihat ininya. Nah, katanya juga Mas Pur di ada cerita masyarakat bahwa ada sosok wanita itu juga kalau misalkan dia menyukai seseorang, dia itu wujudnya kan berbeda, jadi berubah gitu. Berubah ya. Itu ada di musola nanti. Oh, di musola. Ya, kalau yang berbeda itu ada di musola. Yang ya nanti kita cerita aja lah di musolanya langsung ya. Nanti mungkin saya visualisasikan sekalian nanti di gambar sekalian aja. Boleh. Biar teman-teman bisa ini ya. Bisa tahu ya. Ya, bisa tahu. Ini saya nyerahin oleh-oleh sebentar ya teman-teman ya.
saya jelaskan lagi, ini bukan kita meminta apa-apa ya di sini ya. Ini cuma untuk oleh-oleh dan sekedar untuk clearance tempat ya. Nanti biar kita semua pulang dari sini aman semua. Kita meminta izin udah diberi dan kita kasih sedikit ya buat ini yang ada di sini. Ini agak aneh. Mungkin Mas Jody bisa ke sini sebentar ya. Mungkin ada sedikit ya teman-teman yang mau disampaikan beliau ya. Mungkin kita bisa sebentar menyampaikan apa yang dianu beliau ya. Mbah, permisi Mbah. Assalamualaikum. Permisi Mbah. Ngopo iki? Boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya? Mbah siapa namanya? Mungkin bisa diberitahu. Jadi Ngopo? belum tidak mau memberitahu namanya ya. Jadi Mbah, di sini kita minta izin untuk mengeksplor. Jadi cuman melakukan penelusuran ya seperti yang di apa? Seperti cerita-cerita masyarakat bahwa di sini tuh tempat sini tuh terkenal angker. Mungkin Mbah bisa sedikit cerita tempat ini itu tempat apa? Saurunge dibangun ngene iki. Aku wis suwe ngene. Iki panggonanku ngene. Sudah berapa lama Mbah menempati tempat ini? Saurunge ana iki aku wis ning kene. Oh, sudah lama berarti ya. Nah, cerita-cerita masyarakat di sini bahwa dulu banyak sekali kejadian-kejadian janggal itu, apakah itu bawah-bawahan Simbah semua? Iki panggonanku. Wong sik do rene. Do kurang ajar ngene. Kurang ajar seperti apa, Mbak? Panggonanku duyui. Jadi, aku arep diusir saka kene. Iki nggonku padahal. Iki nggonku. Ya. Saurunge wong-wong deng kene iki nggon aku. Ya, jadi penunggu ini ya, teman-teman. Katanya banyak sekali orang yang datang ke sini mungkin tidak mengerti etika atau seperti apa. Mereka sembarangan membuang hajat atau apa sembarangan. Jadi penunggu di sini itu tuh tidak terima ya sebenarnya. Seperti itu kan, Mbah? Nah, jadi penunggu di sini juga tidak terima karena memang banyak orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima dengan penunggu di sini. Jadi mungkin sedikit pesan untuk teman-teman semua ya, bahwa kalau datang ke tempat apa-apa kita harus hormat gitu.
Ya. Maaf ya teman-teman ya. Mungkin karena entitasnya juga cukup besar ya ini ya. Mungkin nanti Mas Yodi yang bisa review apa ya yang disampaikan lah begitu ya Mas Yodi ya. Mungkin ini kita mungkin sudah sampai sini ya Mas Yodi ya. Karena mungkin ya kita menghormati beliau-beliau yang ada di sini juga karena butuh ketenangan, dan ini karena kita di sini juga cuma ini edukasi dan explore mungkin ya Mas Yudi ya. Jadi ada waktu tertentunya juga, dan yang terpenting itu di sini kita tidak pernah menantang dan sebagainya ya Mas Yudi ya, karena menurut saya kita justru harus menghormati ya yang memang berseberangan sama kita. Jadi mungkin kalau untuk beberapa yang kita datangi pun kita harus izin dulu dan sebagainya ya Mas Yodi ya. Dan ini bisa itu mungkin nanti kedengar tuh ada ya banyak suara lah di sini, interaksi. Ini juga dupanya sangat kencang banget ya. Nih Pak Pletek tadi sangat kencang banget ini. Karena ini entitasnya banyak yang menyerap di sini. Oke Mas Yodi, mungkin itu aja ya, kita ke halaman utama aja ya. Kita ke sana aja. Oke ya teman-teman ya, ini Mas Yodi, kita ada di musola yang di depan ini ya, di depan pabriknya ya. Dan ini sambil saya visualisasikan ya Mas Yodi ya, jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran lah seperti apa, dan kita sambil cerita aja seperti biasa Mas Yodi ya. Jadi menguak misteri lagi ya Mas ya, seperti yang diceritakan oleh masyarakat setempat di sini, bahwa pernah ada orang yang mungkin berkunjung ke sini ya untuk istirahat atau apa ya. Nah, dia melakukan ibadah di musola ini ya teman-teman. Jadi saat melakukan ibadah itu dia terkena gangguan, dan seperti yang dibilang Mas Pur juga pernah bilang kalau sosok itu wanita ya Mas Pur. Oh iya, sosoknya sendiri itu wanita ya teman-teman. Jadi ini yang itu ada cerita ya, teknisi ya itu Mas Yodi ya. Jadi itu teknisi dari pabrik yang mungkin cabang atau sama saya kayak gini ya. Yang itu ada di Klaten itu teknisinya ke sini. Dan ceritanya itu beliau itu ini sholat di musola ini ya. Nah, waktu menjalankan itu dia itu ini dari belakang tuh kayak seperti dipeluk seperti dipeluk seperti itu ya. Ceritanya seperti itu ya. Nggak cuman dari Mas Pur saja, jadi ya menurut penduduk sini ada cerita-cerita seperti itu ya. Dan emang ini yang saya ceritakan tadi ya, yang ojek online itu juga itu yang pesan memang ini. Jadi sosok ini itu ini ya teman-teman ya, jadi dia itu bisa merubah wujudnya dan juga mengganggu ya. Jadi usil dengan mungkin karyawannya di sini, apa ada orang asing yang ke sini ya seperti yang itu yang teknisi yang sholat di sini itu kayak di rangkul dari belakang seperti itu ya Mas Yodi ya. Dan dikabarkan kalau misalkan dia menyukai orang yang mungkin yang dia suka ganggu gitu kan, katanya akan berubah wujud ya. Ya, jadi ini saya visualkan ya teman-teman, jadi wujud asli dan waktu berubah itu seperti apa. Jadi emang aslinya itu sebenarnya serem ya Mas Yodi. Dan waktu dia itu suka dengan seseorang, itu akan merubah wujudnya itu jadi ini ya agak jadi berubah jadi cantik seperti itu. Nah, ini mungkin
bisa di ini Mas Jody, mungkin di ini ke teman-teman semuanya. Mungkin saya lebih dekat ke Oh, kamera aja. dekat aja ke kamera. Sama ini saya jelaskan. Ini seperti ini ya teman-teman, sosok dari penunggu mungkin musola ini ya Mas. Dia punya dua wujud ya. Yang pertama itu wujudnya ya seperti ini, mengerikan. Ini wujud aslinya itu seperti ini. Dan kalau misalkan dia suka dengan orang yang dia ganggu, dia akan berubah menjadi wanita cantik. Ya, jadi seperti ini. Dan ini yang sering ini kayak apa itu pesan-pesan kayak gitu. Jadi suka usil sih. Ya. Ini jadi yang sosok ini. Ini sebenarnya banyak ya yang seperti ini. Tapi emang ini sendiri yang lebih dominan ke suka mengganggu, dan di musola ini juga ya itu tadi kayak di balik belakang itu kayak dipeluk seperti itu ya. Jadi ini wujud asli, dan ini kalau berubah ke orang yang disukai. Oh iya. Nah, jadi ini visualnya ini seperti ini teman-teman. Jadi nanti waktu tayang nanti mungkin akan diperjelas lagi ya seperti ini. Dan mungkin kita sana aja. Nah oke ya teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengeksplor pabrik triplek ini yang ada di dekat Jalan Wates ya. Dan mungkin kita mereview sedikit lah untuk yang apa yang dirasakan nanti. Tadi Mas Jody apa aja yang dirasakan, bisa diceritakan ke teman-teman? Jadi cukup banyak sekali ya Mas. Ya, lumayan cukup banyak sih. Banyak sekali. Jadi waktu kita datang ke sini, nah ya seperti biasa, hawa masih biasa, masih dingin. Masih biasa. Waktu sudah masuk ke kantor itu langsung. Jadi berbeda saat kita ekspor di tempat-tempat lain. Ya, Jadi di sana itu kita masuk, hawanya itu langsung panas. Langsung berjubel kayak gitu ya. Karena seperti yang dibilang Mas Pur tadi, bahwa di situ titik kumpul makhluk-makhluk yang notabene-nya wanita ya. Kalau wanita kan pasti energinya itu negatif ya. Nah, disitu sangat terasa sekali. Dan berlanjut tadi ke bagian ruangan utama. Ruangan utama itu juga, jadi di sana itu lebih tinggi lagi suhunya, sampai kita di bagian belakang saja sudah basah ya Mas. Jadi hawa panas itu dari belakang lagi Mas. Dan tadi ada sedikit mungkin bisa dibilang interaksi. Ya. Sempat juga tadi ada yang seperti mencolek Mas Bro. Mencolek layar saya. Dan juga ada suara seperti apa ya? Seperti bisikan gitu Kak. Atau gimana? Jelas sekali Mas Bro. Tadi di dekat toilet yang di ruangan utama tadi, di sana itu. Ya, cuman saya memang sudah saya tidak berpikir halusinasi atau gimana pun. Penting kita terus mengeksplor tempat tersebut ya. Dan mungkin nanti bisa diceritakan nanti Mas Jody ada pesan yang disampaikan, mungkin apa yang ini. Jadi waktu sedikit bertanya-tanya tadi saat mediumisasi, sebenarnya saya sempat bingung. Cuman saat ditanya itu beliau seperti biasa tidak ingin menyebutkan nama. Saat ditanya itu Mbah siapa namanya, ya cuman tertawa atau gimana, tidak menyebutkan. Dan terus dia sedikit cuma cerita bahwa dia tuh di sini sudah lama sekali menempati, bahkan sebelum tempat ini dibangun itu sudah ada di sini. Nah, dan intinya ya dia bercerita bahwa mungkin ada beberapa orang ataupun gimana yang berkunjung di tempat ini atau lewat tempat sini yang melakukan mungkin hal yang kurang kurang menghormati lah, karena hal yang kurang baik lah, sembarangan atau gimana seperti itu. Nah ya mungkin seperti itu saja guys, kaget tak burung gitu Mas. Jadi nggak apa-apa ya. Dan ini ya teman-teman ya, tambahan juga untuk kita kru di lapangan ya mengalami kendala juga. Yang pertama ini baterai lighting ini cahaya udah kita berangkat itu udah full penuh di charge guys ya. Jadi udah penuh,
dan baru sampai beberapa ruangan itu udah meredup. Bahkan ini pun udah tinggal ini, udah mau mati nih ya. Banyak yang udah mau mati. Juga baterai HP, baterai kamera itu udah ngedrop sekali. Jadi nggak seperti biasanya. Jadi mereka itu menyerap energi-energi dari ini, diserap ini. Jadi hal seperti itu bisa terjadi ya, Mas? Bisa sangat bisa sekali. Karena emang entitasnya yang besar, banyak juga, dan ini mungkin teman-teman juga ini ya mengalami sendiri, baterai kita ngedrop semua, lighting juga udah meredup ini. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya, kita sudahi penelusuran dan eksplorasi kita saat ini. Mungkin Mas Yodi akhir kata. Jangan lupa untuk terus support terus channel Maskur. Jangan lupa di subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.